Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang intensitas konsumsi energi atau IKE, khususnya pada bangunan gedung. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa IKE itu merupakan jumlah energi yang dikonsumsi per satuan luas lantai untuk bangunan gedung. Atau untuk industri tertentu mungkin jumlah energi yang dikonsumsi per satuan unit produk dalam periode waktu tertentu, begitu ya. Jadi kalau misalnya untuk bangunan gedung kita mengenal satuannya misalnya kWh per meter persegi per bulan atau kWh per meter persegi per tahun, yang artinya kan sama berapa konsumsi energi per satuan luas atau per meter square gedung tersebut. Kalau di industri misalnya di industri semen gitu ya, kita sering juga mendengar ada CAS, konsumsi energi spesifik atau specific energy consumption. Berapa megajoule energi yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton semen tersebut. Ya. Nah, IKE ini memang biasanya merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien penggunaan energi pada suatu bangunan, fasilitas, atau proses produksi tertentu. Nah, kaitannya dengan rumus perhitungan IKE itu sendiri, kalau kita jabarkan kan sama seperti slide sebelumnya bahwa IKE tersebut adalah total konsumsi energi listrik tahunan atau bulanan tadi ya, per luas lantai gedung atau dalam satuan meter persegi. Nah, untuk catatan luasnya sendiri biasanya secara umum dibagi ke dalam dua, yakni yang pertama adalah luas lantai kotor atau sering kita sebut dengan gross floor area, atau yang kedua adalah area yang dikondisikan atau area yang ber-AC begitu ya. Nah, sementara karena energi di bangunan gedung itu sendiri lebih dari 90% berasal dari listrik, maka diasumsikan bahwa energi yang digunakan adalah mayoritas menggunakan listrik, sehingga energi yang dihitung adalah energi dari konsumsi energi listrik saja. Tapi bukan berarti ketika ada konsumsi energi lain, katakanlah dari penggunaan BBM, tidak bisa kita hitung juga. Itu bisa kita hitung juga dengan catatan dikonversi ke dalam satuan yang sama, misalnya kWh begitu ya. Nah, kemudian kembali ke luasan dari bangunan gedung itu sendiri. Tadi ya kita bagi ke dalam gross floor area atau ruangan ber-AC. Nah, kita bicara dulu mengenai gross floor area atau luas lantai kotor begitu ya. Di sini di sebelah kanan ada ilustrasinya begitu ya. Biasanya gross floor area itu adalah luas keseluruhan bangunan gedung tersebut begitu. Kecuali biasanya ada parkir, baik itu di atas, parkir di bawah, maupun parkir di luar bangunan atau di luar area bangunan gedung. Biasanya itu dikecualikan begitu ya. Itu kita sebut dengan luas lantai kotor atau gross floor area. Kadang ada juga memang yang tadi saya sebutkan, gross floor area dikurangi oleh area parkir, itu ada juga yang menyebut dengan net floor area begitu ya. Intinya gross floor area dikurangi oleh luasan area parkir begitu. Nah, di beberapa studi misalnya dalam kajian BPPT tahun 2020, memang untuk gedung komersial maupun pemerintah itu luas area parkir secara spesifik dikeluarkan atau tidak dimasukkan sebagai bagian dari GFA gitu. Jadi intinya GFA itu mau lantai itu ber-AC atau tidak, itu dihitung sebagai luas lantai kotor. Yang kedua, ada juga pembaginya itu adalah luas area terkondisi atau luas area yang ber-AC begitu ya. Intinya ini adalah seluruh area yang ber-AC atau menggunakan AC maka dihitung sebagai luas area ber-AC untuk pembagi nilai IKE tersebut. Misalnya mungkin ada di bangunan gedung, di toilet tersebut dia memang menggunakan AC ya, memang berarti toilet tersebut dimasukkan ke dalam area ruangan ber-AC begitu kurang lebih. Nah,
ada beberapa kasus misalnya begitu ya, di sebuah bangunan gedung misalnya di sebelah kiri ada beberapa lantai misalnya, kemudian di area tengahnya itu kan biasanya suka ada area void begitu ya. Nah, apakah area tersebut dihitung sebagai luas area ber-AC begitu? Nah, jawabannya tentu untuk area void itu tidak kita masukkan ke dalam hitungan luasan area yang dikondisikan atau luas area ber-AC begitu ya. Jadi kembali bahwa void ini tidak kita hitung sebagai bagian dari luasan ruangan ber-AC gitu. Kemudian ada juga kasus di sebelah kanan, yakni di mana dalam sebuah bangunan gedung itu terdapat ruang data center gitu ya. Dia ini biasanya beroperasi 24 jam, 1 minggu full atau bahkan 1 tahun full, dengan di dalamnya tentu ada AC yang terus bekerja begitu selama 24 jam. Nah, bagaimana kita menghitung luas area ber-AC? Apakah ruang data center ini kita masukkan ke dalam luas area ber-AC? Jawabannya adalah bahwa luas di area data center ini tidak kita masukkan di dalam luasan area yang dikondisikan atau luas area ber-AC begitu ya. Dan juga tentu karena luasannya kita keluarkan dari luas area ber-AC, maka konsumsi energi listrik dari data center tersebut kita keluarkan dari KWH total KWH gedung tersebut begitu ya. Jadi kalau kita misalnya ingin menghitung IKE dari sebuah gedung yang di dalamnya ada data center, maka luasan area tersebut kita keluarkan, termasuk juga tentu konsumsi energi dari ruang data center tersebut kita keluarkan juga begitu, sehingga kita akan memperoleh IKE tanpa ruang data center begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa sih IKE ini penting gitu ya? Jadi yang pertama tentu ini kita bisa melihat seberapa efisien misalnya gedung kita dibandingkan dengan gedung yang lainnya. Jadi artinya itu menjadi acuan atau benchmark untuk mengetahui posisi kinerja energi bangunan kita dibandingkan dengan gedung lainnya gitu ya. Nah, misalnya kita gedung tipikalnya serupa nih dengan gedung sebelah begitu ya, gedung komersial atau gedung perkantoran swasta begitu ya. Dan kita bisa mengetahui tadi seberapa efisien atau seberapa boros dibandingkan dengan gedung yang lainnya. Yang kedua adalah meskipun luas lantai tentu biasanya kan tetap saja gitu ya dalam periode waktu tertentu, tapi kita bisa mendeteksi lonjakan konsumsi energi secara cepat begitu ya. Otomatis kan ketika kita mengetahui ada lonjakan konsumsi energi, maka kita juga bisa lebih cepat untuk merespon apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu ya. Nah, bagi bangunan gedung yang komersial gitu ya, swasta begitu, tentu dengan mengetahui konsumsi energi atau nilai IKE ini, maka tadi akan bereaksi secepat mungkin. Kemudian ketika bisa menurunkan konsumsi energi tersebut, maka di sana ada penghematan biaya, khususnya untuk biaya energi gitu ya. Nah, ketika juga kita mengetahui naik turunnya konsumsi energi atau nilai IKE, maka kita bisa merencanakan rencana kerja atau program tertentu ke depannya ingin seperti apa sih gitu ya. Oh, ternyata dibandingkan dengan baseline konsumsi energi kita meningkat nih gitu ya. Kita evaluasi ke belakangnya itu apa yang terjadi begitu, kenapa bisa terjadi lonjakan nilai konsumsi energi atau nilai IKE. Kemudian setelah itu kan kita bisa membuat list rencana aksi atau program bagaimana katakanlah menurunkan kembali konsumsi energi tersebut dibandingkan dengan baseline begitu. Jadi nilai IKE, dengan mengetahui nilai IKE ini kita penting untuk mengevaluasi maupun untuk bertindak ke depannya akan seperti apa. Nah, dengan melihat rumus atau formula atau misalnya nilai IKE tersebut, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai IKE tersebut. Yang pertama tentu adalah luas area ber-AC gitu. Karena
seperti kita ketahui bahwa di bangunan gedung itu konsumsi AC itu biasanya kan paling dominan begitu, katakanlah 50 atau 60% lebih konsumsi energi tersebut datang dari pendingin gitu ya, atau AC. Maka ketika luas area ber-AC itu semakin luas gitu ya dalam suatu bangunan tertentu, maka tentu nilai IKE-nya akan tinggi. Yang kedua yang mempengaruhi nilai IKE itu adalah jam operasional. Mungkin akan berbeda ya antara katakanlah gedung pemerintah, gedung perkantoran swasta dengan mall misalnya, atau dengan hotel gitu yang dia beroperasi selama 24 jam. Jadi semakin lama jam operasional dari suatu bangunan gedung tersebut, maka konsumsi energi tersebut akan semakin tinggi. Yang ketiga adalah tentang tingkat hunian atau okupansi atau jumlah orang lah begitu ya. Semakin banyak jumlah orang yang beraktivitas di dalam gedung tersebut, maka akan meningkatkan konsumsi energinya. Yang keempat, kalau kita identifikasi lagi ada komitmen manajemen dan juga perilaku. Jadi perilaku orang di dalam gedung tersebut akan berpengaruh terhadap konsumsi energi. Nah, memang ini biasanya dilematis ya, terutama misalnya untuk bangunan gedung tertentu yang menyewakan tenan-tenan ke pihak luar begitu ya, menyewakan areanya ke pihak luar. Nah, yang bisa dikontrol kan biasanya adalah konsumsi energi di fasilitas umumnya, misalnya di koridornya begitu ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa upaya yang bisa dilakukan bagaimana pengisi tenan atau tenan tersebut itu ya bisa berperilaku hemat energi begitu ya. Meskipun tadi ada kontrak ya, biasanya ada kontrak untuk penggunaan energi tertentu dalam 1 bulan atau 1 tahun misalnya. Nah, tapi kalau misalnya untuk di luar itu, katakanlah untuk gedung pemerintah begitu ya, untuk hotel begitu, bagaimana kita bisa mendorong penghuni di dalam gedung tersebut bisa berperilaku lebih hemat energi. Nah, mungkin kita langsung masuk ke nilai acuan IKE di bangunan gedung pemerintah. Kalau kita bicara gedung pemerintah itu kan variasinya sangat tinggi ya, dari mulai levelnya kementerian, katakanlah yang gedung tinggi berapa 10 atau 20 lantai begitu ya, sampai dengan gedung kelurahan misalnya. Dan itu pun di gedung kelurahan yang berada di area yang relatif dingin gitu, yang tidak menggunakan AC. Maka ini kan variasinya akan tinggi sekali begitu ya, ketika kita bicara gedung pemerintah. Tapi ada 2 kajian setidaknya yang kami lihat sudah mengkaji penggunaan energi di gedung pemerintah. Misalnya yang pertama adalah BPPT tahun 2018, ini cukup banyak sampelnya, seingat saya sekitar 268 sampel gedung pemerintah dari mulai Sumatera sampai dengan ke NTT begitu ya. Nah, dalam kajian tersebut mengkategorikan menjadi 2 besar sebetulnya. Pertama, berdasarkan area terkondisi, yang kedua adalah berdasarkan area non terkondisi, artinya ruangan berdasarkan area AC dan juga non AC begitu ya. Dan inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan nilai IKE bagi bangunan gedung pemerintah. Yang kedua ada juga kajian dari C40, seingat kami ada tahun di 2025. Ini melakukan kajian nilai IKE di bangunan gedung pemerintah, salah satunya mungkin sampelnya sekitar 40 bangunan gedung, di mana diperoleh bahwa rata-rata nilai IKE untuk gedung pemerintah di DKI Jakarta ya, yakni 128 kWh per meter persegi per tahun, begitu ya. Nah, dari kedua kajian tersebut kemudian diolah lebih lanjut datanya, sehingga saat ini pemerintah telah menetapkan nilai IKE bagi bangunan gedung pemerintah melalui Permen SDM nomor 3 tahun 2025, di mana kategorinya dibagi 2 besar, yakni yang lebih kecil bangunannya dari 5.000 meter persegi dan juga ada dengan luasan lebih besar dari 5.000 meter persegi.
Dari kedua kategori tersebut dibagi lagi klasifikasi menjadi 4, yakni sangat efisien, efisien, cukup efisien, dan juga boros. Jadi seperti ini rentangnya. Kalau sangat efisien itu ketika yang luas bangunan di bawah 5.000, nilai IKI-nya lebih kecil dari 70 kWh per meter persegi per tahun, dan seterusnya. Jadi bayangkan, misalnya ada sebuah bangunan gedung pemerintah dengan total luas bangunannya 6.000 meter persegi, ini kan artinya dia masuk kategori dengan luasan lebih dari 5.000 meter persegi, dia konsumsi energi listriknya setahun 720.000 kWh, begitu. Maka nilai IKI-nya tinggal dibagi saja, 720.000 dibagi 6.000 meter square, maka ketemulah nilai IKI-nya 120 kWh per meter persegi per tahun. Kalau kita lihat di dalam tabel di atasnya, angka 120 itu masuk dalam kategori efisien, gitu ya. Jadi dia 120 itu berada di rentang 99 sampai dengan 135, begitu. Nah, kemudian bagaimana nilai acuan atau IKI untuk jenis gedung lainnya? Misalnya untuk gedung perkantoran swasta, pusat perbelanjaan, hotel maupun rumah sakit, gitu ya. Ada beberapa kajian yang memang sudah melakukan hal ini, sudah mengkaji nilai IKI untuk keempat jenis gedung tersebut. Nanti mungkin kita akan bahas lagi secara bersama-sama. Terima kasih.